Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mengawali halal bihalal, ceramah halal bihalal ini saya tentu ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, atas segala kekhilafan yang tentu saya banyak sekali kekhilafan ya kepada teman-teman semuanya, senior dan guru-guru semuanya ya. Pada kesempatan ini saya diminta sharing ya tentang harmoni selama 20 menit kurang lebih. Barangkali saya izin share screen ya, Bapak Ibu semuanya. Sudah kelihatan ya, Mas MC? Oke, sudah ya. Baik. Pertama tentu kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Kalau kita lihat gambar di depan itu adalah gambar jamaah umroh pada saat masa pandemi ya. Begitu lebar-lebar itu softnya gitu. Ya, kita tentu sangat rindu sekali bisa bertatap muka ya, bisa berdekatan seperti dahulu. Ya, bahkan bisa bersentuhan dengan laki-laki, perempuan-perempuan misalnya, ya, bisa berpelukan karena sebetulnya bagian dari kehidupan adalah ketika kita bisa bersama-sama saling bersilaturahim dengan teman-teman kita, ya. Nah, saya mulai dari hal yang sederhana ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini ada sebuah budaya yang syarat makna sebetulnya, yang namanya ketupat ya. Kebetulan bapak saya orang Sumatera. Di sana itu ternyata ada ketupat juga, cuman di sana pakai santan ya. Kalau di kita kan ketupatnya lawaran istilahnya. Kalau kita bertanya sebetulnya kan antara ketupat sama lontong itu sebetulnya ya hampir-hampir mirip ya. Kenapa kok kita tuh nggak bikin lontong aja yang gampang kan begitu ya? Lontong itu kan mak bedunduk sudah jadi kan sebetulnya ya. Tapi kenapa sih kok susah-susah bikin ketupat? Dan saya pikir walaupun dokter mata nggak semua bisa bikin ketupat kan, betul nggak? Harus latihan dulu ya. Kecuali dokter Sesko ini kayaknya ahli masak kalau dokter Sesko ini ya. Ahli masak sama ahli pantun ya. Nah, saya mengambil makna begini Bapak Ibu. Kenapa sih kok orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan ini saya ambil dari Banjarmasin Pos ya. Halo, tes. Nih, terdengar. Slide-nya masih kelihatan, Bapak Ibu? Masih. Oh, masih ya. Oke. Jadi kenapa kok orang Indonesia tuh susah-susah bikin ketupat gitu, ya? Ternyata kalau kita mau jujur ya, ketupat itu seperti silaturahim. Di situ ada tulisannya ya. Anyaman janur itu seperti melambangkan silaturahim sebetulnya. Artinya memang untuk bikin ketupat itu butuh perjuangan kan kira-kira begitu ya. Sama juga ketika kita bikin sama juga ketika kita bikin silaturahim. Jadi memang silaturahim itu perlu diperjuangkan. Misalnya silaturahim sama teman kita yang udah lama nggak ketemu gitu ya. Maka kita harus perjuangkan memang silaturahim itu. Kadang kita yang harus mendatanginya walaupun tempatnya agak jauh ya. Kemudian teman kita yang mendatangi kita ya. Memang sama seperti ketupat ya, silaturahim itu harus diperjuangkan. Termasuk saat ini ketika Perdami, Ikamaya yang ada di seluruh pelosok Nusantara ini bisa memperjuangkan untuk bersilaturahim walaupun tidak bertatap muka. Jadi kalau beras itu di sini dilambangkan sebagai nafsu duniawi atau istilah wong Malang itu golek upo gitu ya. Sesibuk-sibuknya kita ini golek upo, mencari makan, maka jangan lupa untuk merajut silaturahim. Kira-kira begitu, ya. Justru jangan sebaliknya, kesibukan kita mencari makan justru membuat kita saling tidak menyapa gitu ya, tidak saling menjalin silaturahim. Jadi ini luar biasa sebetulnya tentang masalah ketupat ini. Nah, dalam Islam ya, kalau saya sholat sendiri gitu, itu nilainya kan cuma 1 ya. Tapi kalau saya ngajak 1 aja, Dokter Samsul misalnya, ya itu nilainya sudah 27 tuh. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang sangat memfokuskan atau memotivasi hambanya atau umatnya untuk berjamaah. Ya. Makanya di Al-Quran itu ada surat namanya surat As-Soff. Ya, ada surat As-Soff.
Ada lagi surat As-Saffat, bersof-sof. Jadi ada dua surat yang menggambarkan begitu pentingnya kita ini berjamaah. Yang pertama surat Sof, ya itu di sini ada ayatnya yang sangat terkenal itu. Ya, ya. Oh, slide-nya ini ya. Bentar. Masih belum terlihat, dokter. Iya. Maaf. Saya share screen ulang ya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, ya. Ini sudah kelihatan? Ampun, dokter, tapi belum. Ya, mohon maaf. Dokter. Oke, jadi ada surat As-Sof, ada surat As-Soffat. Nanti bisa dilihat di Al-Quran. Surat As-Sof itu artinya satu sof lurus gitu. Kalau surat As-Soffat itu artinya bersof-sof. Jadi surat As-Soffat itu menceritakan bagaimana malaikat itu kalau turun ke dunia, mereka itu tidak pernah turunnya itu semburat gitu. Itu nggak pernah. Wasofati sofa itu artinya adalah malaikat yang turun dalam barisan-barisan. Ya, jadi sebetulnya Al-Quran sudah menunjukkan kepada kita bahwa berjamaah itu harus rapih. Ya. Allah itu suka sama orang yang berjuang dalam barisan yang teratur. Dan Allah itu suka bertolong-tolongan dalam kebaikan. Makanya saya tadi terus terang sangat gimana ya melihat Dr. Sesko, Dr. Nanda, ya, apalagi Dr. Hera, ya, sampai turun ke lapangan, datang sendiri, ya, menyerahkan kepada teman-teman Pertuni itu buat saya luar biasa lah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya, ya, dan bisa ditiru sama junior-junior, ya, yang sekarang sedang sekolah atau istilahnya perdami muda, ya, luar biasa. Nah, bahkan dalam sebuah hadis, ya, kalau kita berjalan, misalnya perdami pergi kan, kalau sudah pandemi nanti pasti akan ada konferen di mana-mana gitu ya. Ternyata sunnahnya kalau kita sedang berperjalanan bersama teman itu harus ada ketua rombongan tuh. Ya sama kayak halal bihalal ini ada ketuanya kan gitu ya, Dr. Rosi kan. Wah, luar biasa ini. Saya lihat jadwalnya dari Dr. Samsul aja berapa kali geladi kotor dan geladi bersih. Jadi ini acara ini persiapannya menurut saya luar biasa. Ya mirip-mirip persiapan akreditasi ya. Guyon Dr. Sesko ya. Jadi ketika kita ini dalam perjalanan ya, itu kita diminta untuk menjadikan satu orang ketua, kalau bisa tambah bendahara satu. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya ya kita dalam berjamaah, bekerja sama atau berharmoni. Ya. Bahkan sekarang di psikologi itu ada istilah udara psikologis ya. Walaupun saya tidak bahas panjang tentang ini, sekarang di jurnal-jurnal itu tentang psikologi industri itu banyak ada istilah healthy relationship, ada istilah toxic relationship. Ya. Jadi ketika kita hidup dalam sebuah lingkungan yang membahagiakan, sebetulnya kita sedang menghirup udara yang sehat. Gitu. Sebaliknya kalau kita itu berada dalam lingkungan yang toksik, ya sebetulnya kita sedang menghirup udara yang tidak sehat. Makanya ada seorang ulama ya, yang mengatakan kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak bisa membeli parfumnya dan memakaikan pada diri kita, setidaknya kita bisa mencium bau wanginya. Masya Allah. Ya. Nah, cuman masalahnya, tantangannya itu kadang-kadang kita itu, ya terutama saya, ya itu banyak egonya, ya ego atau hawa nafsu. Dan ternyata pelajaran dari puasa itu para senior dan hadirin semuanya sebetulnya yang namanya ego, hawa nafsu dan maksiat itu sebetulnya bukan 100% salah setan gitu. Karena setan itu tidak bisa menciptakan api. Yang bisa menciptakan api itu manusia, yang namanya ego, hawa nafsu. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan khotoro, bahasa Indonesianya khawatir. Jadi ketika kita bermaksiat, itu pasti apinya dari kita. Setan itu tugasnya hanya memanas-manasi gitu. Ya, makanya teman-teman kalau ada sesuatu, misalnya pengen merendahkan temennya gitu, itu ego itu akan dikipasi tuh sama setan tuh. Iya, memang dia tuh kayak begitu. Memang harusnya dia nggak begitu. Kamu tuh lebih hebat, kamu tuh lebih cakep. Ya, misalnya begitu ya. Itu kata-kata setan tuh begitu. Dan tugasnya setan tuh memang ngipasin aja. Kalau nggak ada apinya ya setan nggak akan datang gitu. Jadi kita harus betul-betul waspada ketika ada api yang mulai muncul di benak kita untuk merendahkan orang, ya, untuk menyepelekan orang, maka kita harus aware tuh. Sebentar lagi setan tuh akan datang dan ngipasin api itu yang nantinya api itu bisa membara menjadi sebuah permusuhan. Ya, kira-kira begitu. Makanya Rasulullah itu sangat menganjurkan kita itu membaca doa setidaknya 3 kul itu ya, 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas pada saat pagi dan sore. Karena melindungi itu semuanya.
Qul a'udzu birabbil falaq melindungi kita dari kedengkian, ya. Sedangkan Qul a'udzu birabbin nas itu melindungi kita dari was-was, dari kipasan-kipasan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi prinsipnya adalah setan tidak bisa menimbulkan api di benak kita. Manusialah yang menimbulkan api, setannya yang mengobarkan api itu. Ya, kira-kira begitu. Dan ini ada sebuah ayat yang bagus sekali di surat Al-Hujurat. Ya. Saya langsung bacakan artinya saja ya, karena waktunya. Hai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kata Allah ini langsung nih. Boleh jadi mereka yang mengolok-olok atau yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan juga wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan kamu mengejek diri kamu sendiri. Jangan kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Lah ini menarik ini. Ya makanya kita tuh nggak boleh loh menggelari teman-teman kita atau memanggil dengan nama bapaknya. Itu nggak boleh ya. Dulu kan zaman kita SD, SMP, SMA itu waduh arek-arek Malang ini nggak karu-karuan. Ya kalau ngilokno koncone koni kuwancene gitu ya. Itu ternyata tidak boleh ya. Kita memanggil-manggil dengan gelar yang buruk itu tidak boleh ya. Dan seburuk-buruk panggilan ialah kefasikan sesudah iman. Dan barang siapa bertobat maka mereka yang tidak bertobat, mohon maaf, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, saya punya guru di Jogja itu pernah ngajarin gini. Saya kan tanya, gimana ya kemudian dia trainer gitu ya. Gimana ya Mas cara supaya kita tuh nggak gampang ego, nggak gampang sombong gitu. Dia membuat sebuah permisalan atau tips gitu ya, yang menurut saya itu masuk banget di hati saya gitu. Dia ngomongnya gini guru saya itu, coba Dokter Arif tuh rubah ku menjadi nya katanya. Saya pertama nggak ngerti maksudnya apa gitu. Maksudnya ku itu aku, nya itu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya begini, oh itu mobilku, oh bukan, itu mobil rizki darinya. Coba, enak kan ya? Oh ini gelarku, ini ilmuku, oh bukan, ya. Ini ilmu titipan darinya. Aku bisa begini karena otak pemberian darinya. Kan begitu kan? Jadi kalau kita mengganti kataku menjadinya itu, insya Allah kita akan terlindung dari sifat sombong, sifat merasa besar gitu. Karena sesungguhnya semuanya itu dari Allah. Kalau kita mau jujur ya, kita tuh nggak akan bisa jadi dokter kalau otak kita itu nggak dikasih sama Allah. Betul nggak ya? Kalau kesehatan tuh nggak dikasih sama Allah. Jadi sebetulnya mobil, jabatan, gelar, rumah, semua itu asbab saja. Ya, akibat saja. Sebabnya adalah karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, karena di Al-Quran itu ada tipikal dua orang yang sangat berbeda. Dua-duanya ini sama-sama kaya raya. Ya. Yang satu namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang satu namanya Korun. Ini dua orang yang dua-duanya itu kaya raya sekali. Tapi perbedaannya adalah, kalau Korun ketika dia dipuji kekayaannya, dia mengatakan gini, qalu innama utituhu ala ilmin indi. Iya dong aku kaya, itu kan karena ilmuku gitu. Qalu innama utituhu ala ilmin indi. Ini kan karena ilmuku. Tapi kalau Nabi Sulaiman, ketika dia dipuji, bisa memindahkan istananya Ratu Balkis, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman ketika dipuji? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya, hadza min fadli rabbi. Jadi mari kita budayakan di bagian mata, kalau lagi dipuji, wah hebat nih Dokter Diki. Maka Dokter Diki akan mengatakan, enggak dok, hadza min fadli rabbi. Gitu. Ya. Jadi caranya itu kalau dipuji orang jawabannya begitu. Wah hebat nih Dokter Arta Sandi. Sekarang udah di Bogor nih. Dokter Arta bilang, enggak kok Rip. Hadza min fadli rabbi. Saya yakin mata itu akan dipenuhi keberkahan. Ya, jangan jawabannya iyalah. Aku gitu kan ya. Kalau aku itu nanti jatuhnya bisa keakuan atau pengakuan. Jadi biasakan kalau dipuji orang jawab seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ya, liya beluani ashkuru am akfur. Kalau mau lengkapnya begitulah, tapi nanti nambahi pikiran ujian nanti ya, yang pendek aja ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu lengkapnya itu hadza min fadli rabbi liya beluani ashkuru am akfur. Itu kalau diartikan kira-kira begini dalam ayat Al-Qur'an itu. Dalam surat Al-Qasas ayat 78 ya, nanti bisa dilihat.
Jadi ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Hebat nggak? Ya, ada orang kaya raya, istananya megah, dipuji, dia bilangnya gitu. Ini kan karunia Tuhanku untuk menguji aku bersyukur atau kufur. Ini subhanallah. Memang Al-Qur'an itu dahsyat lah, ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat di surat Al-Hujurat, memang Allah itu nggak pernah lihat gelar kita, nggak pernah lihat rumah kita, mobil kita, fisik kita, kecantikan kita, nggak pernah. Karena yang Allah lihat adalah ketakwaan, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, yang kedua sekarang, ya, bagian kedua terakhir ini, yaitu tantangan yang disebut dengan penyakit ghil. Ini juga saya sering ingetin diri saya sendiri sih. Penyakit ghil itu kalau menurut Imam Al-Qurtubi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini yang disebut dengan penyakit hasad, ya, atau penyakit iri atau penyakit dengki. Nah, ya saya yakin kalau sudah selevel senior sudah lewat lah ya penyakit-penyakit ini. Nah, PPDS ini harus jaga nih. Jangan sampai ada iri, nanti temannya misalnya dipuji, Anda demam. Ya kan, jangan tuh. Ya, nanti temannya dapat tepuk tangan, ya, Anda stres gitu. Jadi biasakan untuk ikut bahagia melihat kebahagiaan orang gitu. Ya, biasakan untuk ikut gembira melihat kegembiraan orang gitu. Ya, karena ketika kita ikut gembira, kita ikut bahagia melihat kebahagiaan orang, maka insya Allah malaikat juga akan mendoakan hal yang sama buat kita. Alhamdulillah, selamat yo, gitu kan. Aku ikut bahagia loh, lihat kamu bahagia, gitu ya. Usahakan begitu. Sedangkan yang dipuji bilang, hadza min fadli rabbi. Wah, itu perdami insya Allah akan meroket itu, ya. Karena insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membersamai kebersamaan kita. Tidak ada kebersamaan yang paling indah Bapak Ibu kecuali dibersamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan rahmat, keberkahan dan menyelimuti kita dengan banyak hal yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Gimana caranya supaya kita nggak mudah iri? Nah, ada doa yang harus kita baca sebetulnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nanti ada di surat Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan kami, berikan ampunan buat kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah yang lebih dahulu beriman daripada kami. Masya Allah ya doanya. Dan jangan kau biarkan hati kami mendengki dalam hati kami pada orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, ini doa yang Masya Allah sekali diajarkan Allah dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Dan walaupun kita tidak ketemu, ya, itu kita biasakan. Kita doakan guru-guru kita. Walaupun saya nggak pernah bertemu dengan Dr. Haria secara langsung, saya sujud malam, saya doakan Dr. Haria. Saya doakan Dr. Sesko, saya doakan Dr. Budi, saya doakan semuanya, saya doain. Ya, kalau perlu sebut namanya satu persatu gitu. Maka pada saat kita menyebut namanya satu persatu, Bapak Ibu, malaikat pun akan mendoakan kita. Ya, kita namanya manusia ya, kadang-kadang kita itu berada di titik terendah dalam hidup kita. Saya yakinlah semua senior, teman-teman perdami pernah nggak merasa di titik terendah dalam hidup kita. Pada saat itu apa sih yang kita butuhin? Yang kita butuhin tuh pertama support teman-teman kita yang mau menerima kita tanpa vonis dan tanpa judgement. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, nggak enak kan divonis, di judgement dengan orang yang tidak tahu kan. Ya, jadi kadang-kadang kita itu berada di titik terendah itu yang kita harapin tuh teman yang mau ngerti kita, dengerin kita tanpa menjudgement kita gitu. Ya, nah yang kedua kadang-kadang kita tuh perlu doa dari teman-teman kita gitu. Karena doa itu luar biasa senjatanya orang mukmin. Yang ketiga kita perlu sajadah memang. Kadang-kadang orang tuh nggak mau pahami kita, hanya Allah yang mau pahami kita. Jadi bagaimana kita jadikan sajadah sebagai tempat curhat terindah. Ya. Jadi orang beriman tuh mau menjadikan sajadah tuh sebagai tempat curhat terindah. Saya yakin teman-teman semuanya, ya kita semua pernah diuji, ya kan? Dan pada saat itu sebetulnya pertemanan kita itu juga diuji.
Jadi ketika ada anggota Perdami yang berada di titik terendah, maka pertemanan di Perdami itu akan diuji. Apakah kita mau bersama teman-teman kita di titik terendah, ataukah kita mau meninggalkannya? Betul nggak? Ya, jadi itu penting sekali buat kita semuanya. Nah, apa setelah tantangannya 2, apa yang diajarkan Islam untuk menjalin harmoni? Ada 4 T ya yang terkenal ini kata para ulama. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu saling memahami. Kalau istilahnya dokter Diki di Padang itu chemistry. Ya, chemistry. Bagaimana menjalin chemistry? Iya nih, kayaknya Perdami ini apalagi dokter Sesko, dokter Nadia ini kayaknya chemistry-nya bagus banget deh, misalnya gitu ya. Jadi chemistry itu memang harus dibangun memang. Dan kadang-kadang chemistry itu tidak bisa dibangun di morning report ya, dibangunnya itu di jalan-jalan bareng gitu ya. Jadi chemistry itu dibangunnya ketika jalan-jalan bareng, makan bareng ya. Kemudian pergi bareng, itu chemistry bisa dibangun. Kalau di morning report kayaknya fokus sama kasus ya. Kemudian yang kedua adalah tafahum, respect ya. Sebagaimana sumpah dokter kita. Jadi kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu namanya respect. Termasuk respect adalah memahami perbedaan gitu. Kan kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan kan. Iya kan? Ya nggak bisa dong kita tidak respect. Wong kita nggak bisa memilih dia lahir dari rahim orang Papua, dia lahir dari rahim orang Sumatera, ya, dia lahir dari rahim orang Malang. Dia nggak bisa memilih. Maka tidak layak kalau kita menghina bahkan tidak respect dengan perbedaan itu. Yang ketiga adalah ta'awun kayak tadi itu saling support antara yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ya karena waktunya adalah takaful. Takaful ini kalau bahasa Inggrisnya sense of belonging, tapi sebetulnya kalau mau agak sedikit memahami bahasa Arab ya, takaful itu begini kira-kira. Kita berkorban tanpa merasa dikorbankan. Itu takaful artinya. Ya, jadi Dr. Sesko ini kan pengorbanannya udah banyak banget lah. Tapi nggak pernah merasa dikorbankan, makanya beliau tuh senyum aja gitu. Saya tuh pernah jadi ketua alumni kan, Dr. Sesko tuh tahu tuh. Waktu pertemuan di Jakarta, kan yang ketua alumni yang lain itu kan luar biasa senior kan. Saya tuh ditanya gitu, Dokter Arif kok mau nih, kayaknya ketua alumni paling muda ini. Ya, terus saya bilang begini, iya dok, soalnya nggak ada yang mau, saya bilang sambil guyon gitu ya. Tapi saya nggak apa-apa dok, buktinya saya bisa kenal sama dokter-dokter semua. Jadi saya nggak merasa dikorbankan karena banyak hal yang saya dapatkan, terutama networking ya, ketika saya jadi ketua alumni. Jadi takaful itu berkorban tanpa merasa dikorbankan. Karena banyak orang tuh yang merasa jadi korban dalam hidup ini, ya itu yang perlu kita waspadai. Saya mau tutup dengan sebuah film, mudah-mudahan bisa jadi penjelas dari materi saya. Ini yang namanya takaful nih, ya nanti ada suaranya coba di akhir ya. Ini yang namanya takaful senior dan bapak ibu semuanya. Mari kita lihat di anak nomor 4 ini. Ini anak Kazakhstan ya, namanya Aybatir Mirzabayev. Jadi si Aybatir ini, ya, ini yang namanya takaful. Dia tuh berkorban, tapi nggak merasa dikorbankan gitu. Ini puncak tertinggi dari sebuah persaudaraan. Jadi teman-temannya itu sudah melewati garis merah tuh, ya. Jadi teman-temannya itu sudah melewati garis merah, tinggal satu-satunya dia aja yang belum tuh. Dan ternyata dia mau berjuang untuk teman-temannya tanpa dia merasa berjasa. Tanpa dia merasa dikorbankan. Ini subhanallah, luar biasa. Suaranya keluar ya? MC ya? Keluar ya? Oke. Mari kita lihat ya. Kalau kita sudah sampai di tahap ini, jadi kalau kita sudah sampai di tahap ini, kita mengorbankan diri kita untuk teman kita dan kita merasa tidak berkorban dan tidak merasa berjasa, maka itulah harmoni yang tertinggi kata para ulama. Bahasa lainnya namanya ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain dibanding kita. Akhirnya satu persatu tuh bisa ditarik tuh, masya Allah ya. Dan si Aybatir ini tidak merasa bahwa dia tuh dilihat sama kamera gitu. Dia tidak menyangka bahwa namanya akan seterkenal ini gitu. Bahkan seluruh dokter mata Perdami Malang Raya sekarang kenal sama dia gitu ya. Karena di setel filmnya kan. Padahal dia nggak pernah berniat terkenal itu. Ya, dia nggak pernah berniat terkenal. Jadi apa message dari Aybatir ini? Berbuatlah yang terbaik buat
teman-teman Anda. Kalaupun seluruh dunia nggak menghormati Anda, Allah akan cari cara terbaik bagaimana orang memahami Anda. Ya, Allah akan cari cara yang terbaik ya, bagaimana orang akan bisa memahami Anda tanpa kita harus bercerita tentang diri kita. Ya, tanpa kita harus bercerita tentang jasa-jasa kita. Tanpa kita harus bercerita tentang diri kita. Ya, kira-kira begitu. Dan saya ingin tutup dengan hadis ya. Mohon maaf saya juga tidak bisa berpantun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh buat teman-teman Perdami semuanya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan seorang saudaranya dari beberapa kesusahan dunia, maka Allah hilangkan kesusahannya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Jadi mungkin ada teman-teman Perdami yang sekarang seperti juga pernah saya rasakan berada di titik terendah. Yakinlah Allah akan kirimkan orang-orang terbaik untuk menemani Anda semuanya. Dan saya yakin teman-teman Perdami ini siap untuk menemani Anda di titik terendah itu, melewati kegelapan. Dan yakinlah, di ujung lorong yang gelap itu Allah titipkan cahaya buat kita. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Dan bagi kita yang melihat ada teman-teman kita yang berada di titik terbawah dalam hidupnya, samperi dia, dengerin dia, peluk dia, hargai dia, temani dia. Hindarkan menjudgment, memvonis, ya, karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya. Siapa saja yang memudahkan kesulitan, maka Allah akan mudahkan ia di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menolong hambanya, maka Allah akan menolong hamba itu selama ya kita menolong saudara-saudara kita. Saya kira begitu para senior yang saya hormati, para dokter mata sekalian di Perdami Malang Raya dan PPDS. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeratkan tali silaturahim kita dan Allah pertemukan kita nanti di surganya. Amin. Amin ya Rabbal. Bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, mari kita berdoa. Mohon maaf saya pakai instrumen ya supaya bisa lebih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pereratlah tali silaturahim kami semuanya, ya Allah. Hindarkanlah kami dari sifat sombong, ya Allah, karena kami tahu semuanya ini hanya titipan dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah silaturahim di antara Perdami Malang Raya, ya Allah, untuk bisa saling memaafkan, ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang Kau uji berada di titik terendah saat ini, ya Allah, maka izinkan kami untuk menemani kawan-kawan kami, menghiburnya ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, sesudah kesulitan akan selalu ada kemudahan ya Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ya Allah, pertemukan kami di surgamu kelak bersama saudara-saudara dan keluarga kami, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Izinkan kami untuk mendatangi istananya, mencium tangannya, memeluk Rasulullah. Hanya untuk sekedar mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanannya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Sudah terlalu banyak kenikmatan yang tak kami syukuri dalam hidup kami, ya Allah. Oleh karena itu, jadikan kami hamba yang bersyukur, ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah persaudaraan kami. Karena kami yakin, orang-orang di Zoom inilah yang nanti ketika kami meninggal, yang akan menyolati dan mengantarkan kami hingga akhirnya, ya Allah. Mereka inilah yang akan mendoakan kami, ya Allah. Terima kasih atas semuanya, semua keindahan yang Kau titipkan kepada kami di dunia ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya agak melo di akhir-akhir ini. Mudah-mudahan air mata kita bisa mencuci jiwa. Thank you. Terima kasih. Jazakumullah khair. Dr. Haria, salam hormat. Sehat selalu dokter. Dr. Sesko, Dr. Budi, Dr. Nadia, semua senior-senior.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kepada Dr. Alif untuk tausiah dengan tema harmoni yang fitri, yang inspiratif, dan doa yang